Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, rekan mahasiswa. Hari ini kita jumpa lagi di pertemuan ke-9, yaitu di MSDM Internasional terkait dengan permasalahan pengelolaan SDM internasional. Baik, di dalam permasalahan pengelolaan SDM internasional ini adanya pertama terkait dengan perbedaan budaya kerja. Masalahnya yaitu apa? Budaya yang berbeda mempengaruhi gaya komunikasi, nilai-nilai, norma, dan ekspektasi kerja di tempat kerja. Karyawan dari berbagai negara mungkin memiliki pendekatan yang berbeda terhadap hierarki, kinerja, waktu kerja, kerja tim, dan manajemen konflik. Seperti yang kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa hierarki ini terkadang-kadang dia itu memiliki permasalahan di dalam budaya kerja. Ya, misalnya kalau kita bekerja di negara kerajaan seperti di Arab, itu hierarkinya sangat tinggi ya. Oke, kemudian bagaimana tindakannya yaitu manajemen perlu menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keberagaman budaya. Program pelatihan multikultural, pengembangan keterampilan komunikasi antar budaya, dan peningkatan kesadaran akan perbedaan budaya sangat penting untuk meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan kerjasama tim. Kemudian, manfaat dan keuntungan bekerja di internasional yaitu regulasi ketenagaan kerjaan internasional. Pertama, yaitu masalahnya peraturan ketenagakerjaan yang bervariasi antar negara, termasuk pajak, asuransi, hak pekerja, dan visa kerja dapat menjadi tantangan bagi perusahaan multinasional. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan lokal dan internasional sangat penting untuk menghindari masalah hukum dan sanksi yang merugikan. Tindakannya itu perusahaan perlu bekerja sama dengan ahli hukum ketenagakerjaan internasional untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang berlaku di setiap negara tempat mereka beroperasi. Ini bisa mencakup penyesuaian kontrak kerja, kebijakan cuti, dan prosedur perekrutan. Kemudian ada manajemen talent global. Ya, masalahnya itu menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talent internasional yang berkualitas merupakan tantangan besar. Perusahaan perlu merancang program pengembang karir yang memungkinkan karyawan internasional untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan yang berbeda budaya. Tindakannya itu perusahaan dapat menggunakan program rotasi internasional, pelatihan multibahasa, dan kesempatan untuk bekerja di proyek global untuk meningkatkan keterampilan karyawan, ya, pendekatan manajemen berbasis tujuan dan komunikasi yang terbuka juga dapat membantu memotivasi dan mempertahankan karyawan multinasional. Kemudian ada pengelolaan pengembalian atau repatriasi. Masalahnya yaitu karyawan yang kembali setelah menjalani tugas internasional sering menghadapi tantangan dalam menyesuaikan kembali dengan budaya kerja di negara asal mereka. Ini bisa mencakup penyesuaian peran, perubahan dalam hubungan kerja, dan kebingungan tentang bagaimana pengalaman internasional dapat diakui dalam karir mereka. Tindakannya perusahaan perlu merencanakan repatriasi dengan baik, ya, termasuk memberikan dukungan psikologis dan membantu karyawan menavigasi perubahan karir. Membuat program yang memungkinkan transfer pengetahuan dan pengalaman dari ekspatriat kembali ke perusahaan yang juga sangat bermanfaat. Kemudian ada komunikasi antar budaya dan tim virtual. Komunikasi yang efektif di antara tim internasional sering kali sulit karena perbedaan waktu, bahasa, dan ekspektasi komunikasi. Masalah ini dapat menghambat koordinasi proyek, kerjasama tim, dan aliran informasi. Tindakannya itu menggunakan teknologi komunikasi yang tepat seperti video conference, platform kolaboratif online, dan alat penerjemah dapat membantu tim internasional untuk tetap terhubung, mengembangkan protokol komunikasi yang jelas, dan mendorong penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa kerja internasional dan dapat membantu mempelancar komunikasi. Kemudian ada stres dan kesejahteraan karyawan internasional. Masalahnya yaitu tinggal di negara asing dapat menyebabkan stres bagi karyawan dan keluarganya.
Tantangan seperti homesickness, perbedaan budaya, penyesuaian gaya hidup dapat berdampak negatif pada kinerja kerja dan kepuasan karyawan. Kemudian perusahaan harus menyediakan dukungan psikologis dan praktis seperti program konseling, bantuan medis, jaringan sosial yang mendukung, dan menjaga keseimbangan antar pekerjaan dan kehidupan pribadi sangat penting untuk kesejahteraan karyawan internasional. Kemudian ada penyesuaian terhadap teknologi dan inovasi. Pertama, yaitu karyawan di negara-negara berkembang atau kurang maju mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses teknologi terbaru atau beradaptasi dengan sistem manajemen yang terbaru yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kepuasan kerja. Tindakannya apa? Perusahaan perlu memberikan pelatihan tentang penggunaan teknologi dan mendukung adopsi inovasi di semua tingkatan. Menggunakan platform pembelajaran digital dan aplikasi manajemen proyek yang memungkinkan akses jarak jauh dapat meningkatkan kinerja tim internasional. Baik, ada isu-isu aktual seputar SDM internasional, yaitu pertama apa? Adanya keberagaman budaya. Budaya yang berbeda mempengaruhi gaya komunikasi, nilai-nilai, norma, dan ekspektasi kerja di tempat kerja. Karyawan dari berbagai negara mungkin memiliki pendekatan yang berbeda terhadap maaf terhadap hierarki, kinerja, waktu kerja dan kerja tim dan manajemen konflik. Ya, tindakannya Pak Manajer perlu menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keberagaman budaya. Program pelatihan multikultural dan pengembangan keterampilan komunikasi antar budaya dan peningkatan kesadaran akan perbedaan budaya sangat penting untuk meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan kerjasama tim. Kemudian ada regulasi ketenagakerjaan, misalnya apa peraturan ketenagakerjaan yang bervariasi antar negara, termasuk pajak, asuransi, hak pekerja, dan visa pekerja dapat menjadi tantangan bagi perusahaan multinasional. Kemudian adanya teknologi dan digitalisasi, kemudian ada ketenagakerjaan yang fleksibel, kemudian peraturan dan kepatuhan internasional, manajemen talent internasional, dan kesejahteraan karyawan global dan pengelolaan konflik. Manajemen bakat dan kepemimpinan global. Manajemen bakat dan kepemimpinan global itu mengacu pada serangkaian proses strategis untuk menarik, mengembang, mempertahankan, dan mengoptimalkan individu yang memiliki potensi besar guna mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks kepemimpinan global, fokusnya adalah mempersiapkan pemimpin yang mampu beradaptasi dan efektif di berbagai budaya, geografi, dan sistem ekonomi internasional. Pentingnya dalam sistem kerja internasional dalam era globalisasi, organisasi beroperasi di lingkungan yang beragam secara budaya dan geografis. Manajemen bakat global bertujuan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan global, di mana kebutuhan organisasi tidak selalu sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja lokal. Ya, membangun fleksibilitas budaya sehingga talent dapat bekerja di lintas batas dengan produktivitas tinggi, menciptakan pemimpin global yang mampu mengelola tim multikultural dan mengambil keputusan dengan konteks kompleksitas global. Kemudian ada bagaimana peran manajemen sumber daya internasional. Pertama, rekrutmen internasional, yaitu dia mengidentifikasi, kemudian menarik, memilih calon karyawan yang dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Hal ini termasuk memahami dan mematuhi aturan dan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di berbagai negara. Kemudian ada pengelolaan budaya organisasi, memastikan bahwa nilai-nilai dan budaya perusahaan dapat ditetapkan atau diterapkan di seluruh cabang global. Manajemen Manajer SDM internasional harus mampu mengelola berbagai budaya di tempat kerja. Sip. Kemudian ada program pelatihan pengembangan yang dirancang perkuat keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas kepemimpinan dari karyawan global. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan pelatihan ini
memenuhi standar lokal dan internasional. Keempat, ada pengelolaan kinerja, yaitu menyusun sistem penilaian kinerja yang adil dan konsisten di berbagai negara, serta memberikan umpan balik yang konstruktif dan membangun. Hal ini termasuk memantau kinerja manajer lokal dan memastikan bahwa tujuan organisasi itu tercapai. Baik, para manajer SDM internasional ya itu karyawan antar budaya mempromosikan komunikasi yang efektif di antar karyawan dari berbagai budaya dan latar belakang. Manajer SDM internasional harus mampu menerjemahkan dan mengadaptasi strategi komunikasi agar sesuai dengan konteks global. Kemudian dan regulasi yaitu mengelola bahan hukum ketenagakerjaan seperti pajak dan peraturan yang dapat mempengaruhi pengelolaan sumber daya manusia di berbagai negara. Mereka harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di masing-masing negara tempat organisasi itu beroperasi. Kemudian ada manajemen konflik, ya, yaitu mengelola konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan budaya, kemudian atau perselisihan dan interpersonal di antar karyawan global. Hal ini termasuk menggunakan keterampilan negosiasi dan mediasi untuk mencapai solusi yang adil dan dapat diterima. Keempat, pengelolaan penggajian dan manfaat. Menyusun sistem kompensasi yang adil dan sesuai dengan standar internasional dan lokal. Manajer sumber daya manusia internasional juga harus memastikan bahwa karyawan menerima manfaat yang memadai sesuai dengan hukum ketenagakerjaan setempat. Adapun diskusi kelas pada pertemuan ini yaitu pertama identifikasi faktor-faktor budaya yang mungkin menjadi penyebab kesulitan adaptasi manajer tersebut. Tadi telah disampaikan beberapa faktor-faktor budaya yang mungkin bisa menjadi kesulitan bagi karyawan yang bekerja di perusahaan global ya. Kemudian jelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh perusahaan untuk mendukung adaptasi budaya tenaga kerja internasional. Ya, tadi sudah saya sampaikan di beberapa manfaat dan keuntungan ya, seperti tadi ada regulasinya, kemudian permasalahan budaya kerja, bagaimana manajer juga perlu menciptakan lingkungan yang inklusif ya, yang menghargai terkait dengan keberagaman budaya. Nah, program pelatihan juga itu menjadi manajer untuk mengatasi masalah budaya kerja itu. Ya, pelatihan multikultural, bagaimana kita menghargai sesama uh, keberagaman budaya itu ya. Kemudian pengembangan keterampilan komunikasi antar budaya. Kalau misalnya saat ini Inggris ataupun bahasa Inggris ataupun Cina sebagai bahasa global itu juga bisa kita kembangkan keterampilan kita. Kemudian peningkatan kesadaran ada akan perbedaan budaya yang sangat penting untuk meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan kerjasama tim. Ya, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan permasalahan pengelolaan SDM internasional. Jika ada yang kurang paham terkait dengan ini bisa kita diskusikan di grup WhatsApp ataupun bisa secara pribadi untuk menghubungi saya di dalam WhatsApp. Ya. Oke, untuk diskusi kelas ini juga bisa nanti sebagai bahan kalian untuk kuis nanti akan saya bukakan di portal untuk kantong tugasnya dan diupload di dalam kantong tugas tersebut. Adapun referensi di materi ini ada Dowling ya 2008 dengan buku International Human Resource Management 5 edition London. Kemudian ada Briscoe 2009 di buku International Human Resource Management juga. Kemudian Sparrow P. Brewster di tahun 2004 Globalizing Human Resource Management. Kemudian Vance 2006 yaitu Managing Global Workforce ya atau sudah ada buku bahasa Indonesianya.
Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.